makanya 1 tahun itu ya sudah cukup baik lah, cepat Iya Pak. sih sebetulnya. Apalagi sistem Betul. yang Oracle manual ke sini ditransfer datanya. Kalau kita di sini masih ada bisa synchronize Pak. Nah, jadi artinya tidak ada tolak menolak antara sistem ini bisa sinkronis, meskipun itu pun tidak bisa 100% yang sinkronisnya mungkin 50, 60, 40-nya manual tetap ya. Jadi, Iya. itulah Bapak Ibu ya, dari pengalaman tadi jelas ya. Jadi menggunakan sistem itu ya kalau nggak perlu sih jangan sebetulnya. Cuman tatkala kita memerlukan harus prepare juga ya, karena butuh infrastruktur, butuh sumber daya ya. Konsepnya sederhana, enak ya, dari konsumen klik nyambung ke supplier gitu. Tapi proses itu harus ada, tentu kan konsumen, manufaktur, supplier artinya harus memiliki software hardware yang sama. Manufaktur mungkin secara final dia kuat, misalkan seperti tadi ya Telkomsel, kalau untuk perusahaan tadi Varian, kemudian Yamaha. Tapi apakah supplier punya modal untuk mengembangkan sistem itu? Ya kan, untuk membeli sistem itu. Nah, kita tentu harus ada kolaborasi nih di antara supplier, manufaktur, dan konsumen yang mungkin bisa berbagi sumber daya dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu ya. Saya, Nah, Pak. itu Bapak Ibu konsep dari operating supply chain. Ya, enggak? Saya, Pak, sharing, Pak. Izin. Pak, saya Faisal. Faisal, Pak. Monggo Pak Faisal. Di PLN, Pak. Di Ya. PLN juga kita nerapin Wah. SAP. Cuman SAP. iya SAP Gimana, Pak? SAP itu dia memonitoring material yang masuk dan keluar gitu. Arus masuknya material KWH meter, kabel gitu ya. Oh, iya, iya. Material tiang-tiang PLN, pokoknya semua hal yang sifatnya material Ya. tuh bisa termonitor SAP. Jadi selisih antara di lapangan sama yang di sistem itu sering diaudit gitu biasanya. Oh, iya, iya, iya. Cuman kalau sampai ke tadi kalau definisi OSCM adalah integrasi secara real time antara supplier dengan supplier, terus antara supplier ke apa tadi Pak ke deal Manufaktur. ke manufaktur, perusahaan. manufaktur ke konsumen itu kayaknya belum terintegrasi secara real time Iya. sampai Ya. karena memang betul yang tadi Bapak sampaikan biayanya besar untuk membangun sistem SAP itu. Iya. Saya pribadi Ya, sih sebetulnya nggak pas. Silakan Pak. Saya pribadi itu sih Pak, maksudnya kesehariannya belum nggak pakai SAP. Kalau kami aplikasi real time-nya karena bidangnya saya marketing Pak, marketing sama customer service. Ya. Database pelanggan kami di aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Jadi yang kami miliki data real time itu pelanggan yang pasang baru listrik, tambah daya listrik, itu kami dapat real time. Tapi kalau yang tadi yang Bapak sampaikan itu lebih kepada, kalau di bidang kami namanya di bidang logistik ya, supply chain management dan rantai pasok, bagaimana agar antara permintaan konsumen penjualan permintaan pasang baru listrik diimbangi dengan produksi, saling balance. Kadang harus cross check and balance kayak gitu. Kalau salah satu timpang impact-nya ya ada yang ya ntar di rantai konsumennya lambat ya kayak gitu sih. Ya. Nangkap Betul, jadi memang supaya prosesnya itu lancar Pak. Minimal secara informasi ya, dari supplier tadi ke konsumen ya. Termasuk tentu diharapkan transaksi juga lancar, lalu kemudian nanti juga distribusi lancar ya, ibaratnya jangan sampai ngirim telur karena nyampainya kelamaan jadinya anak ayam. Ya, bercandanya gitu ya, karena keburu jadi ayam Bapak Ibu. Tapi memang begitu, ada yang perusahaan perlu menerapkan secara keseluruhan, ada yang bertahap, parsial, tapi ada juga yang ya cukup saja parsial tadi seperti PLN, bukan manufaktur ya. Kita tidak perlu ada khusus misalkan dari hulu ke hilir begitu ya, terintegrasi semua, yang diperlukannya hanya di posisi-posisi tertentu ya. Ada SAP juga, ada SAP sales juga ada. SAP kan ada SAP HR juga ya, ada SAP procurement. Betul. Nah, itu tergantung diperlukannya Bapak Ibu. Jadi memang tidak perlu memaksa ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Karena kan segala upaya di dalam manajemen operasi larinya adalah produktivitas yang ingin ditingkatkan. Ya, produktivitas itu perbandingan antara output dan input. Ya. Jadi jangan sampai keluar modal untuk mengembangkan sistem informasi tapi outputnya juga tidak meningkat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi seluruh materi kita yang ada di sini Bapak Ibu
metode-metodenya atau bagian-bagiannya tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Apakah dengan cara menurunkan input, ya, atau menaikkan output, atau menaikkan input sedikit untuk meningkatkan output berlipat-lipat. Nah, sistem informasi itu seperti contohnya teknologi adalah ATM. ATM keluar modal mungkin ya, bank ya Bapak Ibu ya. Tapi bayangkan dengan ada ATM, apalagi sekarang mobile banking, konsumtivitas masyarakat menjadi tinggi. Seolah-olah Bapak Ibu punya uang di dompet 24 jam. Ya, zaman dulu mau belanja malam-malam nggak bisa, banknya tutup, uangnya habis. Sekarang belanja Shopee jam 1 malam, jam 2 malam bisa. Nah, artinya menstimulus output yang lebih besar. Inputnya anggaplah 1 miliar, tapi outputnya 3 miliar, 4 miliar, kan balik modal ya Bapak Ibu. Nah, ya, jadi itu yang disebut investasi dalam teknologi. Jadi strategi manajemen operasi sebenarnya cuma 3 Bapak Ibu. Input tetap, output ditingkatkan, ya, lalu kemudian output tetap, inputnya diturunkan. Yang ketiga, inputnya dinaikkan, outputnya dinaikkan berlipat-lipat, harapannya dengan input yang ditingkatkan. Semuanya seperti itu. Jadi materi Bapak Ibu yang dipelajari sekarang, pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, adalah berbagai metode dan cara untuk meningkatkan produktivitas. Gitu. Ya, makanya teknologi itu penting, tapi harus dihitung. Ya, karena itu kan profesional itu hitung-hitungan, ya, harus jelas, ya, produktivitasnya. Jadi ditekankan oleh saya bahwa tujuan dari setiap metode di dalam manajemen operasi itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, larinya adalah untuk produktivitas. Produktivitas itu tidak serta-merta harus pendapatan, ya. Gitu, memang ujung-ujungnya ke sana, cuman nanti mungkin output yang diproduksi, ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan OSCM ini terjadi real time, ya, pertukaran informasi yang lebih real time. Diharapkan juga transaksi lebih cepat. Dan sebetulnya yang real time benar itu Shopee, ya, ya, real time, ya. Anda pesan, Anda bayar, barangnya dikirim, ya, namanya barang dikirim butuh waktu, nggak bisa langsung ditransfer lihat internet gitu kan ya, butuh waktu. Nanti Anda pilih pakai si cepat, pakai JNE, pakai JNT, pakai apa segala macam banyak, ya. Itu real time sebetulnya, cuman dalam manufaktur nggak bisa seperti itu, ya. Jadi sebetulnya enak yang punya Shopee, Tokopedia, yang nggak punya barang tapi bisa jualan, ya, gitu ya. Jadi dia sebetulnya hanya toko online saja, ya, tempat majang sebetulnya, tapi dia dapat penghasilan dari situ. Nah, itu yang real time yang sesungguhnya itu, ya. Cuman yang manufaktur itu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu ya. Tuh, terima kasih Pak Faisal. Nah, jadi saya ini lagi slide dulu Bapak Ibu, materi apa yang akan kita pelajari. Saya senang di kelas ini banyak yang menggunakan SAP dan Oracle sehingga kita bisa menggali ini Bapak Ibu. Nanti teori bagaimana bicara, lalu kemudian nanti pengalaman Bapak Ibu bagaimana nih teorinya salah atau bagaimana, atau kendala di dalam menerapkan. Karena begini Bapak Ibu, textbook itu rata-rata adalah hasil riset dari luar negeri, ya, kadang-kadang secara prakteknya tidak sesuai dengan bisnis proses kita di Indonesia. Nah, itu makanya sebetulnya paling gampang menggugurkan teori-teori dari luar negeri. Caranya adalah membawa penelitiannya ke Indonesia, pasti gugur teorinya kebanyakan. Begitu ya. Suara saya masih ada ya, Pak? Bu? Masih ada Pak? Iya, Pak. Ada Pak? Aman? Oke. Nanti kalau suara saya langsung kontim ya. Masih ada Pak suaranya Pak? Jangan diam Pak, nanti kita capek nanti saya ngobrol. Nah, ini Bapak Ibu materinya kita dimulai dari sebelah kanan, strategi decision, ya. Jadi tentu inovasi berbasis supply chain management adalah bagian daripada keputusan strategi. Ini karena terkait dengan produktivitas. Kemudian ada desain produk, ya.
bagaimana memanage service, ya,